Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah hari ini. Mari kita semua satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami serahkan Tuhan semua ibadah kami Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kita katakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Haleluya.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat kedua tangan, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Sekali lagi dengan iman percaya, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Mari dengan iman percaya bersama-sama serukan amin. Serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha tinggi. Amin. Yeah. Haleluya. Terpujilah Kau. Mari kita sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Semakin berkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya. Dari lubuk hati kami mau mengatakan bahwa Yesus Engkau baik. Selama-lamanya tak pernah berkesudahan kasih setiamu yang terus berlimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Kami buka hati, kami buka hidup kami hanya untuk Engkau, Yesus yang baik. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tangan saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Serukan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Mari bersama-sama angkat tangan kita bersama, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, kami selalu memuji Engkau. Inilah penyembahan kami, inilah hati kami yang meninggikan Engkau. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan kepala di hadapan Tuhan. Serukan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan, untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa memasuki di bulan-bulan ini Tuhan. Semua karena kebaikan, karena anugerah Tuhan. Telah selalu kami mau katakan hidup kami mau tinggal dalam anugerah-Mu, dalam kebaikan Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Urapi hamba-Mu diberkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul kerendahan hati. Yuk kita lihat sama-sama firman Tuhan yang luar biasa, ada beberapa ayat-ayat. Amsal 18 ayat 12 menyatakan demikian. Tinggi hati mendahului apa saudara? Kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, Alkitab dengan jelas sekali menyatakan orang yang tinggi hati, lambat atau cepat itu akan hancur, saudara. Tetapi kerendahan hati itu akan mendahului kehormatan. Yang percaya katakan amin. Amsal 29 ayat 23 menyatakan demikian. Keangkuhan itu merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati, apa saudara sekalian firman Tuhan bilang menerima apa? Pujian. Yes. Hari ini saudara dengar firman Tuhan untuk kita merenungkan salah satu prinsip dasar, prinsip utama dalam kehidupan kekristenan. Yaitu apa saudara? Kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati bukanlah hanya sebuah sifat atau hanya sebuah karakteristik. Melainkan saya percaya ini bukan sikap yang mendasar dalam menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Yang merupakan menjadi sebuah gaya hidup kita, saudara sekalian. Saudara, kerendahan hati itu berbicara bukanlah merendahkan diri atau merasa rendah diri. Tetapi kerendahan hati menyadari posisi kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kerendahan hati adalah sikap yang memungkinkan saya dan saudara untuk bisa menerima dengan lapang hati kasih karunia Tuhan. Dan tentu belas kasihan dari Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin saudara sekalian. Mungkin saya ingin jelaskan sedikit, rendah hati itu berbeda tentu dengan rendah diri. Saudara. Rendah hati itu begini, engkau mampu tetapi tidak merasa sok. Tidak merasa paling hebat. Amin saudara. Tapi kalau orang yang rendah diri itu begini, dia merasa minder, padahal dia bisa sebenarnya. Dia merasa kurang dan merasa tidak mampu padahal dia punya kapasitas. Itu orang yang rendah diri. Nah, ada beberapa tentu tanda-tanda kerendahan hati. Rendah hati itu begini. Engkau dihina tapi tidak terluka. Kenapa? Karena memang sudah rendah. Hatimu sudah rendah. Tapi kalau hatimu tinggi, engkau sombong, kau dihina pasti kau terluka. Engkau dipuji tapi kau tidak lupa diri pasti. Amin saudara. Karena kita merasa semua ini karena anugerah Tuhan. Engkau ditegur, tapi engkau enggak akan marah. Engkau diangkat Tuhan, diangkat, tapi engkau enggak berubah setia. Ada orang dari awal, dari biasa posisinya, tapi sampai supervisor, sampai manajer, mungkin sampai level tertinggi. Tapi orang yang demikian kalau rendah hati, pasti enggak akan berubah setia. Ada orang rendah hati juga apa berikutnya?
digoda tapi tidak apa saudara, tidak jatuh. Saudara. Nah saudara sekalian, di Alkitab itu banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa teladani. Saudara. Bisa Musa, bisa Raja Daud, dan sebagainya. Saudara. Tapi hari ini teladan utama kita yang saya ingin sampaikan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa teladani. Yang pertama itu karena Yesus sebagai anak Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda baca firman Tuhan Filipi 2 ayat 5-8, firman Tuhan bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, apa saudara, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan firman Tuhan dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia Allah, Yesus Tuhan kita, tapi dia mengosongkan dirinya. Ini berbicara tentang bahasanya kenosis. Bagaimana dia menjadi manusia, menambahkan natur manusia. Nanti kita saudara tentu akan pelajari lebih khusus materi tentang kristologi atau dwi natur Yesus, saudara sekalian. Tuhan kita Yesus tidak mencari kehormatan atau mencari pujian manusia. Melainkan kalau kita baca, dia hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa di surga. Saudara sekalian, ini kalau kita berbicara teladan Yesus yang luar biasa. Tapi ketika Yesus di muka bumi juga, dia memberikan teladan. Pelayanan Yesus yang penuh kasih dan sudah rendah hati, bisa terlihat. Salah satunya adalah ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Kalau Anda baca Yohanes pasal 13 ayat 4-5, firman Tuhan bilang begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Anda lihat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia mencuci kaki para muridnya. Menunjukkan bahwa pelayanan adalah panggilan untuk melayani dengan rendah hati. Sehingga dalam dunia kepemimpinan, kalau kita belajar tentang leadership, maka kita akan mengenal satu istilah yang namanya servant leadership. Kepemimpinan yang berhati hamba. Saudara, ini yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang di dunia ini, di dunia sekuler pun juga, dicarilah orang-orang yang punya hati pemimpin yang berhati hamba. Yang percaya, katakan amin. Saudara. Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar. Apa sih pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan kekristenan? Ada 2 poin yang saya ingin bagi. Ternyata kerendahan hati itu yang pertama akan membuka saudara? Pintu bagi pertumbuhan rohani kita. Saudara. Amin saudara. Saudara, karena orang yang rendah hati selalu ingin diajar, ingin belajar, saudara. Ia punya yang namanya teachable spirit, roh yang ingin selalu mau belajar, saudara. Itu orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah itu akan membuat pertumbuhan rohnya pasti akan naik, saudara. Karena dia mau dituntun oleh firman Tuhan, dia mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda baca Mazmur 25 ayat 9 bilang begini, ia membimbing orang-orang yang saudara? Yang angkuh? Tidak. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan saudara? Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada siapa? Orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menunjukkan, mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Kalau orang yang rendah hati. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana kalau orang rendah itu akan pasti mau belajar. Dan mau diajar saudara sekalian. Dia mau belajar firman Tuhan, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Sehingga saudara sekalian akhirnya ia bisa bertumbuh di dalam Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara, kalau orang yang rendah hati ketika sudah dibimbing oleh firman, ia akan begitu mudah mengakui kesalahan kalau dia bersalah. Dia nggak mencari alasan, dia tidak mencari excuse dengan berbagai mungkin beribu-ribu excuse alasan yang dia buat. Tapi kalau dia tahu salah, dia akan begitu mudah mengakui kesalahan. Demikian juga dalam mungkin hubungan suami istri, engkau yang dengar pasangan suami istri, pasti biasa ada slack ya, ada gesekan satu sama lain. Kadangkala kita nggak sadar membuat kesalahan demikian atau sebaliknya. Dan ada suami-suami yang tidak mau mengakui kesalahannya walaupun tahu salah. Saudara. Kalau terjadi sesuatu, ada masalah, yang selalu disalahkan itu istrinya. Istri yang selalu salah, ia yang selalu benar. Wah itu kan repot juga saudara sekalian. Demikian juga sebaliknya ada istri yang tahu salah, tapi nggak pernah mau kesalahan. Yang disalahkan selalu apa? Pasangannya. Saudara. Memang benar ada istilah, satu kata yang sulit sekali diucapkan oleh umat manusia yaitu kata sorry. Maaf. Saudara sekalian demikian juga bagi ayah atau orang tua. Kalau kita bersalah sama kepada anak. Ya Anda sebagai orang tua belajar minta maaf kepada anak. Saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara. Demikian juga kalau saudara mungkin saya orang dewasa tapi kalau salah sama orang tua mungkin yang sudah usia lanjut. Belajar minta maaf. Saya percaya orang yang rendah hati pun juga akan selalu belajar untuk menghindari kritik orang. Ada orang yang suka mengkritik mungkin pemimpin, mungkin pelayan. Semua dikritik, gak ada yang benar, gak ada yang baik. Seolah-olah semua salah semua. Ya sampai mungkin mengkritik gereja, mengkritik gembala dan sebagainya saudara sekalian. Ya saya harap yang dengar ini saudara, semua tidak ada yang baik seolah-olah, semua tidak ada yang benar. Lalu yang lucunya itu biasanya ada, hampir di semua gereja itu ada. Saudara. Kadang-kadang kalau sudah dikasih contoh ya sudah kalau mungkin tidak cocok di sini mungkin mau pindah gereja silakan. Tapi tidak mau pindah-pindah juga. Saudara sekalian, ya. Saya percaya jemaat Philadelphia enggak ada, semua cinta Tuhan, semua mengasihi gembala, semua mengasihi pemimpinnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, salah satu ciri orang yang bertumbuh adalah ketika mereka bisa bersyukur juga dalam kehidupan mereka. Dan ini penting, mereka merasa cukup dalam kehidupan. Salah satu ciri orang yang bertumbuh rohani, orang yang rendah hati adalah ketika orang tahu bersyukur dalam kehidupan. Dan merasa cukup dalam kehidupan ini. Saudara. Amin saudara. Kalau Anda baca 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam apa saudara? Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ajar kita selalu belajar mengucap syukur in everything, dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara mungkin pernah dengar ada satu kisah, ini konon raja dan tukang kebun. Dikasih nama istilah jebakan 99. Raja ini sering terbendung di depan istananya. Dia susah tidur. Dia merasa bahwa sulit sekali bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun ia punya segala-galanya. Ia punya kamar mewah, punya tempat tidur yang sangat mahal. Tapi tetap juga kadang sulit tidur dan merasa kadang dia tidak bahagia. Satu kali ia memanggil penasehatnya untuk saya ini susah tidur kadang-kadang. Merasa kayak kehilangan sesuatu, rasa tidak bahagia. Kira-kira apa solusinya? Kadang-kadang saya lihat itu si tukang kebun. Jadi mereka lagi melihat si tukang kebun lagi kerja. Tukang kebun itu luar biasa. Dia punya pendapatan pas-pasan. Tapi setiap datang selalu bahagia, senyum. Ya tidak pernah kelihatan ada mengkerut di wajahnya. Begitu kayak happy sekali dalam hidupnya. Penasehatnya bilang, ya Baginda, tukang kebun itu demikian karena mungkin dia belum terkena yang namanya jebakan 99. Maksudnya kamu apa? Coba kalau Baginda kasih kena dia jebakan 99. Pasti sikap hidupnya, karakternya atau sikap dan dia punya ini akan berubah. Bagaimana maksudnya? Begini Baginda. Baginda bisa tes dia. Satu kali Baginda nanti kasih hadiah sama dia.
kasihlah uang 100 juta. Nanti prajurit bawakan malam harinya ke rumahnya. Dan di 100 juta itu ditulis 100 juta tapi isinya cuma 99 juta. Benar, bagindanya ini ikutin. Jadi besok sorenya itu dibawalah uang di koper, ditaruh di tempat, ditulis hadiah dari baginda sebesar 100 juta. Tapi waktu dibuka dihitung 99 juta. Pulanglah prajurit, mereka hitung ulang kan. Mereka pikir 100 juta. Ternyata waktu dihitung, cuma 99 juta. Mana 1 jutanya? Wah istrinya, coba mami cek lagi. Dihitung lagi, ternyata masih tetap 99 juta. Anaknya disuruh hitung lagi, coba hitung ulang. Mungkin salah mamimu. Dihitung lagi, wah benar tetap 99 juta. Mereka pikir, kemana uang 1 juta ini? Akhirnya mereka cari, saudara. Di depan pintu mungkin jatuh ya. Cari, tidak dapat. Kalau begitu dari rumah mereka sepanjang perjalanan sampai ke istana mungkin ini prajurit menjatuhkan. Mungkin jatuh. Mereka cari sepanjang malam. Enggak ketemu juga. Saudara. Pikirannya mulai merasa jangan-jangan salah satu prajurit yang mengambil nih. Wah mereka sudah mulai gelisah, susah tidur. Besok harinya raja dengan penasihat ini atau baginda raja ini sudah menunggu ini si tukang kebun. Benar sudah. Si tukang kebun datang dengan muka masam, kening mengkerut, ya kan karena susah tidur mungkin. Dan penasihat bilang, baginda raja lihat, iya tidak seperti biasanya. Biasanya ini tukang kebun ini datang yang sukacita, gembira, hatinya gembira, penuh dengan senyum. Ini mukanya masam. Kenapa bisa? Ya karena si tukang kebun itu sudah terkena jebakan 99. Kemarin dapat uang kan 100 juta. Dibilang itu tapi ternyata cuma 99 juta isinya. Hanya gara-gara 1 juta dia gelisah. Padahal dia kan terima gratis 99 juta. Hanya karena 1 juta dia menjadi gelisah. Apa saudara? Dalam hidupnya. Orang ini mendapatkan 99 juta secara cuma-cuma. Namun ia sibuk mencari 1 juta yang hilang. Munculnya kegilasan hati. Karena kadangkala dalam hidup ini kita mencari sesuatu yang tidak kita miliki atau belum kita miliki. Ada banyak orang kita tidak mensyukuri, sungguh-sungguh bersyukur dengan begitu banyaknya anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin saudara. Saudara, hari ini saya mau sampaikan yang dimanapun kau dengar firman Tuhan. Belajar mensyukuri apa yang kau sudah miliki. Harta yang dititipkan, suami, istri, anak, sayangilah mereka. Karena itulah yang Anda miliki saat ini saudara sekalian. Titipan Tuhan, jangan disia-siakan. Amin saudara. Jangan disia-siakan. Jangan menginginkan segala sesuatu yang bukan milik Anda. Saudara sekalian, jadi saudara apa hari ini? Jadilah orang yang rendah hati, yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang bilang tahu kamsyalah sama Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan sudah begitu banyak lakukan dalam hidup saya dan saudara. Engkau yang percaya katakan amin saudara. Saudara begini juga saudara. Saudara Anda juga harus belajar untuk berterima kasih sama orang yang pernah menolong hidup saudara. Orang yang bersyukur, orang yang tahu mencukupkan dirinya, orang yang bertumbuh kehidupan rohaninya adalah orang yang tahu berterima kasih kepada orang yang pernah menolong hidupnya. Saudara harus belajar berterima kasih sama Tuhan. Ada banyak orang yang tidak tahu berterima kasih sama orang yang pernah menolong dalam hidupnya. Sampai kata terima kasih pun susah dia ucapkan. Ada orang yang sudah begitu menerima banyak bantuan tapi tidak tahu berterima kasih. Begitu miskinnya dia. Sampai kata berterima kasih pun begitu sulit dia ucapkan saudara sekalian. Bapak Ibu, ini kelihatannya hal sederhana. Tapi ini perlu kita praktekkan. Kita perlu belajar ketika belajar tentang kerendahan hati. Jadi bukan hanya sekedar teori. Engkau yang percaya katakan amin. Yang kedua, apa saja kita akan peroleh kalau kita belajar untuk rendah hati? Ternyata begini saudara. Kerendahan hati itu akan melawan godaan kesombongan. Atau rasa egoisme kita saudara.
Kalau Anda baca 1 Petrus 5 ayat 5b, firman Tuhan bilang begini, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang apa saudara? Rendah hati. Amin saudara. Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tahukah saudara, kesombongan adalah salah satu hambatan terbesar dalam kehidupan rohani seseorang. Kita tahu manusia itu begini saudara, cenderung itu menjadi sombong ketika hidupnya sukses. Cenderung ya, tidak semua sih. Tapi cenderung orang berubah sikapnya ya ketika mereka sedang berada di puncak kehidupan. Saudara, kalau Anda lakukan ini ketika Anda sukses dan Anda sombong, maka Anda bukan cuma hanya dijauhi oleh orang mungkin, tapi bisa jadi Anda akan bermasalah dengan Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang sombong atau orang yang congkak. Saudara. Bukan orangnya tapi dosa itu yang congkaknya itu saudara. Anda pernah dengar mungkin seorang yang bernama Thomas Andrews. Dia orang yang membuat kapal Titanic. Kapal yang begitu fenomenal, yang sangat canggih, mewah pada waktu zaman itu saudara sekalian. Dibuat dengan bahan-bahan yang terbaik. Sehingga Thomas Andrews merasa, wah ini kapal akan kokoh sekali. Terhadap serangan dan bahaya apapun, tidak akan mungkin tenggelam. Bahkan dia pernah berkata begini dengan sangat sesumbar. Dia katakan begini, kapal ini tidak akan pernah bisa tenggelam. Bahkan oleh Tuhan sekalipun. Waduh, sombong ya saudara. Dan saat Titanic pertama kali melakukan perjalanan perdananya saudara, menuju ke Amerika. Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik. Dan terbelah dua tenggelam. Termasuk Thomas Andrews-nya tenggelam bersama dengan kapalnya. Saya membaca pernah kisah daripada Titanic ini saudara. Para ahli menyatakan begini, kapal ini tidak akan mungkin terbelah dua hanya karena menabrak gunung es tersebut. Enggak akan mungkin. Tapi memang ada tangan kuasa yang membuat kapal ini jadi hancur. Bapak Ibu belajar untuk jadi orang rendah hati. Anda pernah dengar mungkin seorang politikus yang terkenal namanya Tancredo Neves. Dia adalah seorang presiden Brasil yang terpilih yang tapi meninggal dunia sebelum pelantikannya. Pada saat berkampanye dia pernah mengatakan begini dengan sesumbar. Kalau nanti dia menang 500.000 suara, tidak ada orang yang bisa menghalangi saya jadi pemimpin, jadi presiden Brasil. Termasuk Tuhan. Wah sombong banget. Sebenarnya ya enggak apa-apa lah bila kalau saya menang 500.000 suara, saya pasti bisa menang. Tapi jangan termasuk Tuhan lah. Aduh saudara. Dan benar. Dia menang dalam pemilu menang. Awas juara suaranya tinggi sekali. Saudara. Dia menang. Tapi saat sebelum pelantikan dia jadi presiden. Dia meninggal dunia. Saudara sekalian. Anda pernah mungkin dengar seorang lain bernama Marilyn Monroe. Ya saudara. Sebelum kematiannya ia pernah didatangi seorang pendeta hamba Tuhan yang terkenal Billy Graham. Roh Kudus menyuruh saya untuk bisa berbicara dengan Anda, ya, untuk ngobrol-ngobrol sama Marilyn Monroe. Tapi Marilyn Monroe dengan sombongnya, maaf pastor, maaf Reverend Billy, saya tidak memerlukan Yesusmu itu. Sombong sekali. Berapa hari kemudian Marilyn Monroe ditemukan meninggal di apartemennya dalam keadaan overdosis. Sedih. Bapak Ibu hari ini belajarlah untuk jadi orang rendah hati, jangan sombong lah. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau ada yang dengar firman Tuhan hari ini ada Bapak Ibu yang sombong mungkin ya. Anda baru diberkati sedikit, baru kaya sedikit, baru punya mobil, baru mungkin punya rumah itu pun mungkin cicilan juga. Ya sudahlah jangan sombong lah. Sudah. Ya. Sebenarnya enggak ada perlu kita sombongkan. Sudah. Amin. Enggak ada perlu kita sombongkan. Kita menyadari bahwa semua itu sesungguhnya adalah karena anugerah Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Sudah. Kita harus menyadari begini, saudara. Ketika lahir, dua tangan kita itu kosong. Ketika kita dipanggil pulang sang pencipta, kita meninggal pun juga kedua tangan kita juga kosong. Amin. Waktu datang kita tidak bawa apa-apa, sehingga waktu pergi juga kita tidak akan bawa apa-apa, saudara.
Ayub 1 ayat 21 mengingatkan kita semua. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa saudara? Terpujilah nama Tuhan. Ini harus kita ucapkan saudara. Saudara sekalian, kadang-kadang itu memang benar ya. Dunia itu kadang-kadang mau menang-menangan. Mau sombong-sombongan. Satu kali ini ada 4 ibu ketemu, 4 ibu nih. Cerita tentang kehebatan anaknya semua. Ya. Wah, ibu pertama bilang, kamu tahu enggak, anak saya itu, ya puji Tuhan lah. Tapi dia jadi pastor. Kalau dia masuk gereja, wah semua orang panggil dia father. Bapak gitu kan. Hormat sekali sama anak saya. Ibu kedua enggak mau kalah. Anak kamu pastor, tapi anak saya bishop. Bishop itu kepalanya pastor, ya kan? Anak saya kalau masuk gereja dipanggil thy kindness, yang mulia, orang hormat. Anak ibu ketiga nggak mau kalah. Ibu ketiga bilang, anak saya memang bukan bishop, tapi anak saya paus. Kalau dia masuk gereja dipanggil apa saudara? Thy holiness, yang kudus. Semua orang hormat sama anak saya. Weh. Ibu keempat ini nggak punya anak laki-laki, saudara. Nggak jadi bishop, nggak jadi pastor, nggak jadi paus. Tapi dia punya anak perempuan, cantik, seksi, saudara. Dia bilang, anak saya nggak kalah. Anak saya itu foto model, cantik, seksi. Kalau masuk gereja pakai rok mini, seksi. Kalau dia masuk gereja semua mata menatap melihat ke dia dan semua bilang gini, oh my God. Lebih besar, oh my God kan, berarti lebih hebat katanya seolah-olah. Kalah yang lain karena dipanggil, oh my God. Pada itu kan jeritan orang karena kaget aja saudara sekalian. Bapak Ibu apa yang saya mau sampaikan? Baiklah kita selalu rendah hati, bukan semakin sombong. Kita makin berkurang, Tuhan makin bertambah-tambah. Jangan sombong karena kekayaan dan kedudukan Anda. Amin. Jangan pula minder karena saat ini kehidupan mungkin lagi terpuruk. Tidak usah minder, bangkitlah kembali. Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan Anda. Tetaplah percaya diri seberapapun apa saudara kekurangan Anda. Hari ini saya nggak perpanjang firman Tuhan, tapi dimanapun Anda dengar firman Tuhan. Kita belajar meneladani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai teladan utama dalam hal kerendahan hati. Kita belajar saudara sekalian dalam kehidupan ini. Untuk kita bisa apa? Pintu kerendahan hati akan membuka pintu bagi pertumbuhan rohani kita. Dan kerendahan hati akan membawa kita melawan godaan kesombongan dan egoisme kita. Happy Sunday, God bless you all dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai membawa firman-Mu. Dan kami tahu inilah gaya hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk belajar merendahkan hati kami saudara. Karena kami menyadari Tuhan. Teladan utama kami adalah Kristus, Engkau Tuhan sendiri. Karena kami percaya, karena hati itu akan membawa kami bertumbuh rohani kami secara maksimal dalam kehidupan ini. Dan karena hati akan membawa kami bisa melawan godaan-godaan kesombongan, bahkan rasa egoisme kami yang kadang-kadang kami merasa hebat sendiri, kami merasa paling hebat dan sebagainya. Tapi kami ditegur Tuhan, diajar Tuhan hari ini, bahwa kami semua ini ada karena anugerah Tuhan. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka mendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka semua akan melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara, mari kita di akhir ibadah ini kita nyanyikan pujian. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi
seperti rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh mempraktekannya. Dan kami percaya setiap firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati hambamu yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau terus pakai dan Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus. Seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.